Assalamualaikum pun orang pakai dulu ya. Video kali ini aku ingin membahas tentang pengalaman ASI sedikit. Tentu saja nanti aku akan berikan tips supaya ya ASI kita itu lancar dan juga banyak. Anak aku yang pertama itu lahir dengan berat badan lahir rendah. Waktu itu berat badannya hanya 2,2 kilo, sehingga mengharuskan aku harus banyak kasih ASI kepada anak aku. Sedangkan pada saat itu ada beberapa permasalahan yang aku alami di kelahiran anak pertama aku. Yang pertama, aku masih sakit badannya pasca melahirkan, belum sepenuhnya pulih. Yang kedua, payudara aku itu putingnya itu datar sekali, sehingga anak aku yang kesusahan untuk menyusu kepada aku. Yang ketiga, aku itu pada saat itu sedikit stres karena anak nangis terus. Apakah aku harus memberikan susu formula? Aku takut anak aku itu kekurangan gizi dan lain-lain. Khawatir anak aku tidak tercukupi asupan ASINya, jadi aku putuskan untuk kasihkan susu formula pada saat itu. Lalu perlahan-lahan kemudian anak aku memang mau menyusu kepada aku, tapi masih aku selingi dengan susu formula, karena dalam pikiran aku waktu itu adalah takut anak aku itu nggak tercukupi ASINya, karena aku pikir ASI aku itu sedikit. Setelah berjalan 1 bulan 2 bulan dikasih susu formula, kok ada kekhawatiran anak aku akan lebih suka susu formula daripada ASI. Mulailah dari sana aku datanglah ke bidan konsultasi, dan lalu bidan menanyakan kenapa bayinya dikasih susu formula. Aku jelaskanlah bahwa ASI aku itu sedikit, jadi dedenya itu gak kenyang, suka nangis. Ketika bidan mengevaluasi, dia dilihat payudara, lalu saat dia dipencet gitu payudara aku, air susunya itu mencret gitu. Aku di sana dijelaskan bahwa ini itu air susunya banyak, lebih baik bunda stop kasih susu formula, kalau perlu dibuang aja, karena selama masih ada pasti kita ingin mengasihkan susu formula kepada anak kita. Karena ini ASINya itu banyak sebenarnya, dan juga ini untuk menstimulasi puting payudara itu supaya lebih menonjol. Misalnya aku lakukanlah pada waktu itu, susu formulanya aku buang, benar-benar aku buang waktu itu, karena aku pikir kalau selama masih ada, aku akan selalu buat kalau anak aku itu nangis. Memang benar kata bidan, seminggu 2 minggu pertama itu memang sangat melelahkan karena mungkin belum terbiasa atau apa. Setelah selesai menyusu itu anakku kurang nyenyak tidurnya, jadi sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Tapi lama kelamaan alhamdulillah ternyata aku mampu menyusui full ASI tanpa dikasih susu formula. Tipsnya adalah, pertama, niatkan dulu. Jika memang bunda ingin mengasihkan ASI kepada anak, bulatkan niat dan harus mau capek. Apalagi kalau mau dilepaskan susu formula seperti kasus aku kemarin. Yang kedua, setelah aku mencoba beberapa banyak obat, makanan dan lain-lain yang menurut aku ada manfaat, ada pengaruhnya, itu adalah makan pepaya yang masih muda, yang masih hijau di sayur bening gitu dimakan. Itu kerasa banget air susunya jadi banyak, tapi kalau udah banyak stop, jangan makan lagi. Karena kenapa, kalau dilanjutin makan terus nanti malah terlalu banyak, kalau nggak dikeluarin nanti akan panas dingin ke kitanya. Selanjutnya adalah kelola pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Kalau kita mikirnya ASI kita itu sedikit, cukup nggak ya, anak itu kenyang nggak ya, kalau kita mikirnya ASI kita itu sedikit seret, ya itu yang akan terjadi, ASI kita itu sedikit. Tapi kalau kita mikirnya positif, kita menyusuinya happy, ASI aku itu banyak, ASI aku cukup untuk anak aku,
ya akan cukup gitu. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.